Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qul rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab yang masyhur dengan judul Adabul Masyi ila Shalah. Saya kita membaca terkait masalah Al-Fatihah. Qala rahimahullahu ta'ala, fa idza faragha astagfirullah. Aneh keliru, subhanallah. Gak ngoreksi lagi. Itu apa namanya? Urutannya. Gak ini. Kita baca dulu aja. Qad rahimallahu ta'ala. Bisa dicatat silakan. Fa idza faragha qala amin. Ba'da saktatin latifatin. Saya dikte dulu. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, apabila selesai membaca Al-Fatihah, qala amin, maka membaca amin ba'da saktatin latifatin, setelah diam sesaat. Saya detail saya dicatat kalau mau dicatat. Kata beliau, fa idza faragha, jika selesai baca Al-Fatihah, qala amin ba'da saktatin latifatin, setelah diam sejenak. Liya'lama annaha laysat minal Qur'an, agar diketahui bahwasanya kalimat amin itu bukan dari Quran. Wa ma'naha Allahumma stajib. Makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Sampai situ dulu kita baca. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa idza faragha qala amin. Jika selesai membaca Al-Fatihah, baik itu sholat sendirian atau makmum atau imam, nanti kita baca, dia baca amin, tetapi kata beliau ba'da saktatin latifatin, hendaknya membaca amin itu setelah diam sesaat. Artinya ada jeda, ya, ketika terakhir membaca waladhdallin, ya, diam sesaat kemudian baca amin. Maksud beliau rahimahullahu ta'ala, tidak menyambung antara ucapan waladhdallin dengan amin. Setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, diam sesaat baru berkata amin. Itu maksud beliau rahimahullahu taala. Apa faedahnya? Hikmahnya agar diketahui bahwasanya kalimat amin bukan termasuk Quran, bukan termasuk surat Al-Fatihah, itu maksudnya. Tidak diwasal, ya, tapi dipisah agar diketahui bahwasanya kalimat amin itu bukan termasuk Quran, bukan termasuk Al-Fatihah. Wa manaha, dan mananya adalah Allahumma stajib.
Mana amin adalah ya Allah kabulkanlah. Ada beberapa poin saya kira. Yang pertama adalah tanbih dari Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala. Saya kira ini penting. Kata Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala, wa lafdhuha bit takhfifi wa maddi awwaliha. Kata beliau rahimahullahu taala, kalimat amin itu dengan takhfif, maksudnya dengan tanpa tasydid pada mim. Takhfif maksudnya dengan tanpa tasydid pada mim. Amin. Wa maddi awwaliha, dan awalnya dengan mad panjang. Amin. Amin, awal dipanjang, mad dan mimnya mukhaffaf dengan tanpa tasydid. Sehingga dua kesalahan yang disebutkan rahimahullahu taala, saya kira sebagian kaum muslimin yang melakukannya, perlu tanbih. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Abdul Rahim Al-Syekh rahimahullahu taala, walau syaddadal mim ma sahha bal hadza mughayyir lil ma'na fa inna ma'naha qasidin. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau seorang membacanya dengan mentasydid mim, berapa bacanya berarti amin itu ditasydid mimnya, maka tidak sah. Kenapa? Itu merubah makna. Beda antara mana amin dengan amin. Kenapa? Kalau dengan tasydid mim, amin artinya adalah qasidin, orang-orang yang menuju ke satu tempat. Padahal yang kita maukan adalah minta diijabah, Allahumma stajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa kadzalika law qala amin. Demikian juga kalau dengan tanpa mad awalnya, langsung amin, itu juga tidak sah, karena maknanya kalau amin orang yang amanah. Ya, sehingga bukan amin, tapi awalnya yumad, ya, mimnya mukhaffaf, amin. Maknanya adalah Allahumma stajib. Jadi Allah kabulkanlah. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, masih belum beraturan ini. Kata beliau rahimahullahu taala, bisa dicatat silahkan, karena tadi saya tidak sempat lihat lagi. Kata beliau berikutnya, poin berikut saya catat, silahkan dicatat. Yajharu biha imamun wa ma'mumun ma'an fi salatin jahriyah. Kata beliau rahimahullahu taala, yajharu biha, menjaharkan dengannya, hak kembali ke kalimat amin. Menjaharkan amin, mengeraskan bacaan amin, imam dan makmum ma'an, bersama-sama berbarengan membaca amin fi salatin jahriyah, dalam salat jahriyah, dalam salat maghrib, isya, ya, subuh, imam dan makmum bersamaan membaca amin. Syarahnya berkata Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala, kata Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, yaqulu hal imamu wal munfaridu wal ma'mum. Kalimat amin setelah Al-Fatihah itu dibaca oleh imam
juga dibaca oleh seorang yang salat sendirian, munfarid, dan juga dibaca oleh makmum. Imam dan makmum dalam salat jahriyah mengeraskan bacaan amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan fadilahnya yang sangat besar dari fadilah amin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian para makmum membaca amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, dalam satu riwayat yang saya hafal dengan lafaz fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena barang siapa yang bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa terlalu. Ini diantara keutamaan membaca amin ketika bacaan yang berbarengan dengan malaikat, sebab diantara sebab diampuni dosanya. Ikhwan rahimanahumullah, kalau munfarid jelas membaca amin tadi setelah Al-Fatihah selesai, waladhdallin diam sejenak kemudian baca amin. Demikian juga imam, jelas imam ketika dia baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tarik nafas kemudian baca amin. As-soal adalah kapan ya makmum membaca amin. Ada satu kisah, artinya pelajaran bagaimana aimmatuna ulamauna rujuk kepada pendapat yang sahih. Di salah satu dars yang pernah saya dengar, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, satu kaset dulu pernah saya dengar, beliau rujuk dari pendapat, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dulu saya pernah berpendapat bahwasanya makmum itu membaca amin setelah selesai bacaannya amin imam. Ini kalau ada yang berpendapat begini, pendapat Syekh yang mansuh, yang beliau rujuk darinya. Dulu kata Syekh rahimahullah, awal pendapat beliau ketika imam selesai amin, selesai baru makmum baca amin. Tapi kata Syekh rahimahullah kemudian saya dapati, ya beliau rujuk bahwasanya bacaan makmum itu berbarengan dengan imam. Walaupun lafaz dalam hadis ini dengan fi'il madi, idza ammanal imam, tapi maksudnya adalah bukan imam selesai baca amin baru makmum baca amin. Ya. Syekh Muhammad Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarh Mumti' Syarah Zal Mustaqni, beliau menyatakan kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketika menguatkan bahwasanya bacaan makmum itu aminnya berbarengan dengan bacaan aminnya imam, yang kemudian Syekh Al-Albani pun rujuk kepada pendapat ini. Bagaimana dengan kalimat tadi dalam hadis, idza ammanal imam fa aminu, dengan fi'il madhi? Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa ala hadza fayakunul ma'na idza ammana ay idza balagha ma yu'ammanu alaihi wa huwa waladhdallin.
Ini taujih pertama. Atau idza syara'a fit ta'min fa aminu litakunu ma'ah. Kata Syarih rahimahullahu taala, maka mana hadis jika imam idza ammana al-imam, jika imam amin, maksudnya kata beliau rahimahullah yang pertama, kemungkinan pertama taujihnya adalah yakni kalau imam telah sampai ke tempat membaca amin. Maksudnya apa? Ketika imam telah selesai membaca waladhdallin, maka bacalah kalian amin. Idza ammana artinya kata Syekh rahimahullah pertama apa? Taujih pertama, jika imam telah sampai ke tempat untuk membaca amin. Atau yang kedua, yang lebih mudah dipaham, kata beliau, yakni kalau imam sudah mulai mengucapkan amin, ikutilah membaca amin, agar kalian berbarengan membaca amin dengan imam. Idza ammana maksudnya apa? Kalau imam sudah mengucapkan kalimat amin, tidak perlu menunggu selesai. Ketika terdengar dia baca amin, maka segera berbarengan, barengi membaca amin bersama imam, agar tadi bacaan aminnya makmum berbarengan dengan imam. Itu intinya. Kalau munfarid jelas, kalau imam jelas, kalau makmum kapan baca aminnya, kita katakan berbarengan dengan imam. Jadi ketika imam sudah mulai membaca amin, bacalah amin. Atau sebagian berpendapat menyatakan kalau imam sudah sampai ke tempat untuk membaca amin, bacalah amin. Wallahu a'lam bishawab. Selesai masalah amin. Masalah berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa yustahabbu sukutul imami ba'daha fi salatin jahriyatin li hadits Samurah radhiyallahu anhu. Poin berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, dan disunnahkan diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu. Ikhwan rahiman rahimakumullah, pendapat ini, pendapat imam berhenti setelah baca Al-Fatihah untuk, saya ulangi, untuk memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah, angkarahu pada ulama. Ini maksud beliau rahimah apa? Disunahkan imam diam setelah baca Al-Fatihah dalam salat jahriyah, berdasarkan hadis Samurah. Ini kaul, tapi sebagian ulama kita menyatakan ini tidak disyaratkan. Imam sengaja diam setelah kemudian amin, diam dulu memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah, ini ghairu masyru'. Hadisnya lam yathbut. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala keras sekali pendapat beliau rahimahullahu taala. Saya bacakan aja. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
Wasaktatu allati aqiba qawlihi waradhdallin min jinsi as-sakatat allati 'inda ru'usil ayat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, diam sejenak ketika selesai membaca waradhdallin itu seperti jeda-jeda lainnya, diam-diam lainnya setelah di akhir ayat. Kan sudah kita baca di awal di sebutnya bahasa yang sunnah yang afdal membaca Al-Fatihah itu apa? Qata. Ayat per ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, diam, Rahmanir Rahim, diam itu. Kata beliau, diam setelah membaca waladhdallin seperti di ayat-ayat lainnya. Kata beliau, walam na'lam niza'an bil ulama. Dan tidak ada perselisihan dari para ulama. Annahu la yajibu 'alal ma'mum 'alal imam an yaskuta li qira'atil ma'mum bil Fatihah wa ghairiha. Tidak ada khilaf di antara para ulama yang kami tahu, kata beliau tidak ada khilaf. Mereka para ulama menyatakan tidak wajib atas imam diam untuk memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah atau lainnya. Jadi sebagian menyatakan setelah waladhdallin imam wajib diam agar para makmum baca Al-Fatihah dulu. Kata beliau tidak ada para ulama yang tidak kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qira'atuhu ma'a, dan sebelumnya wa aidan, saya lengkap aja, kata beliau wa aidan walau kana sahabah kulluhum, saya baca akhir aja ya. Kata beliau rahimahullahu taala, fa kaifa walam yankul an ahadun an ahadin min as-sahabah annahum kanu fi sakta thaniyah khalfahu yaqra'una Fatihah. Kata beliau, bagaimana mungkin tidak ada satupun yang meriwayatkan dari para sahabat bahwasanya para sahabat membaca Al-Fatihah ketika imam berhenti di yang kedua. Mereka berpendapat diam dalam suatu dua, kata mereka. Yang pertama setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam apa? Baca iftitah. Yang kedua kata mereka diam setelah waladhdallin, imam diam. Yang kedua untuk apa? Untuk memberikan kesempatan para makmum baca Al-Fatihah. Ini yang diingkari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Taimiyah tidak pernah ada riwayat para sahabat berbuat demikian. Sengaja imam diam lama untuk memberikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah, enggak ada. Itu kata beliau rahimahullahu taala, "Lau kana masru'an", kalau saat itu disyariatkan, lakana sahabatu ahaqqan nas bi ilmihi wa amalihi. Ini para sahabat Rasul itu lebih utama untuk mengetahui dan mengamalkannya. Qala rahimallahu taala, fa'ulima annahu bid'ah. Beliau katakan bahkan itu adalah bid'ah, wallahu a'lam bishawab. Artinya tidak ada. Yang ada, ikhwan, saktah itu adalah ketika selesai takbiratul ihram untuk membaca iftitah. Adapun saktah, diam sejenak setelah membaca waladhdallin, hanyalah sebentar tadi agar terbedakan antara Al-Fatihah dengan amin. Amin bukan kalimat dari Al-Quran, bukan termasuk Al-Fatihah. Yang ketiga, nanti yang penting juga saktah juga disyaratkan pada ulama kita adalah ketika selesai membaca surat. Misalnya setelah Fatihah baca surat At-Tin misalnya. Ketika sampai ayat terakhir, alayhisallahu bi ahkamil hakimin, hendaknya imam tidak langsung Allahu Akbar, tidak, tapi berhenti sejenak baru kemudian takbir. Itu saktah yang disyaratkan. Ketika selesai takbiratul ihram membaca iftitah. Yang kedua, ketika selesai membaca surat. Ketika akhir baca surat tidak langsung disambung dengan takbir. Alayhisallahu bi ahkamil hakimin, untuk tarik nafas dulu, diam sejenak, baru kemudian Allahu Akbar untuk turun ruku. Itu disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullahu
taala. Nah, berikutnya di antara masalah yang penting disebut oleh beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, juga bisa dicatat ini karena di fotokopian belum teratur. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yalzamu al-jahilu ta'allumuha fa illam yaf'al mal qudrah lam tasihha salatuh. Kata beliau rahimahullahu taala, dan harus seorang jahil harus mempelajari, berusaha menghafal Al-Fatihah. Kemarin disuruh kita baca Al-Fatihah adalah rukun salat, sehingga dia harus belajar Al-Fatihah, harus menghafal Al-Fatihah. Kata beliau, fa illam yaf'al ma'al qudrah, kalau dia tidak mau berusaha menghafalnya padahal mampu menghafal, lam tasihha salatuh, tidak sah salat dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi Fatihatil kitab, la salata illa bi ummil Quran. Ya, Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun salat. Sehingga kalau seorang belum hafal harus berusaha menghafal. Kalau dia tidak ada usaha menghafal sehingga salat tidak baca Al-Fatihah, kata Syekh, tidak sah salatnya. Nah, berikutnya, wa man la yahsunu syai'an minha, dan seorang yang tidak bisa membaca dan tidak menghafal sedikit pun dari Al-Fatihah. Ya, apa misalnya kawan? Misalnya dia baru masuk Islam. Misal duhur misalnya jam 12. Iya. Jam 12 kurang 10 masuk Islam. Kan belum mukallaf. Berarti duhur harus salat dia. Atau mungkin itu masih ada waktu. Iya, dia asar misalnya jam 3:15. Misal jam 3:05 dia masuk Islam. Ada waktu masih ada waktu duhur, masih ada. Berarti harus sholat duhur. Dalam keadaan sholat duhur tinggal 10 menit lagi. Iya, enggak bisa ngapal Al-Fatihah. Iya, berat ngapal Al-Fatihah. Ini maksudnya. Atau wala min ghairiha min Al-Quran, dan juga tidak sama sekali punya hafalan surat apapun, ayat apapun. Maksudnya apa? Mungkin dia dulu pernah bergaul dengan seorang muslim, ya, dia pernah dengar surat Al-Ikhlas misalnya. Dia dikit-dikit tahu beberapa ayat, hafal Al-Ikhlas. Ya, kalau dia tidak hafal Al-Fatihah tapi masih bisa soal Al-Ikhlas, boleh dengan itu. Ini tadi orang baru masuk Islam ya. Tapi kata beliau, kalau dia tidak bisa Al-Fatihah, tidak bisa hafal sedikit pun surat Al-Fatihah, juga tidak bisa hafal ayat lain dan surat lainnya, bagaimana? Lazimahu an yaqula, maka dia harus menghafal, membaca. Itu lihat di bawah, di situ ada bacaannya apa? Tapi masih acak-acakannya. Qadarullah. Enggak itu belum beraturan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu bacaannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak bisa Al-Fatihah, tidak bisa hafal sedikit pun Al-Fatihah, tidak bisa hafal sedikit pun dari ayat-ayat lain, surat lain, maka apa gantinya? Ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Qala, kata beliau, liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana ma'aka Qur'anan faqra. Kalau kamu punya hafalan Quran, bacalah. Ini ketika tidak baca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah, tidak bisa menghafal sedikit dari Al-Fatihah, tapi kamu punya hafalan Quran, baca. Wa illa, jika tidak ada sama sekali hafalan Quran, fahmadillaha wa halilhu wa kabbirhu
thumma raka' Abu Dawud wa Tirmidzi. Sehingga kesimpulan ikhwan rahimakumullah, jadi hukum asalnya seorang yang salat harus membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu ruknun min arkanis shalah. Tapi kalau dia seorang misalnya baru masuk Islam dan tidak bisa menghafal Al-Fatihah, tidak punya juga hafalan surat lain, maka dia boleh mengganti dengan kalimat tadi. Nah, sebagai penutup saya ingin bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asyar Mumti' Syarah Dalil Mustaqni. Kata beliau rahimahullahu taala, masalah lam yufsih al-muallif rahimahullahu taala huna amma idza lam ya'rif al-Fatihah hal yalzamuha an yata'allamaha. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, penulis Zal Mustaqni ini Al-Hajawi rahimahullah tidak menjelaskan masalah seorang yang belum tahu Al-Fatihah, apakah dia harus mempelajarinya? Al-jawab, kata beliau rahimahullahu taala, na'am, iya, yalzamu an yata'allamaha. Seorang yang belum tahu, belum hafal Al-Fatihah wajib mempelajarinya. Lianna qira'ataha wajibah, karena membaca Al-Fatihah dalam salat adalah wajib, rukun di atas salat. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia wajib dipelajari, wajib lakukan, kalau salah wajib dihafal. Kata beliau rahimahullahu taala, ka'adimil ma, seperti orang yang tidak mendapati air. Yajibu alai talabuhu wa syira'uhu lil wudu' bil ghusl bihi in kana yuba'. Seorang mau wudu atau mandi junub, tidak ada air di rumahnya. Ada air, tapi harus beli di galon atau yang lainnya, maka hukum membeli air jadi wajib. Kenapa? Wudu untuk sholat wajib, mandi junub untuk sholat wajib. Tidak bisa dilakukan kecuali dengan membeli air. Maka membeli air yang tadinya mubah jadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, saya tidak baca semua, fa in dhaqal waqtu qara'a ma tayassara minal Qur'an min siwaha. Tapi kalau waktu sudah sempit, ya, masuk Islam lebih mudah lagi mungkin pada subuh, prosesi macam-macam keadaannya, akhirnya di 10 menit menjelang terbit matahari baru ikrar syahadat. Waktu subuh tinggal 10 menit lagi habis, matahari terbit matahari. Bagaimana? Kata beliau, kalau waktu sudah mepet, mau habis, maka baca apa yang mudah dari Al-Quran. Bisa wal asri, silakan wal asri. Bisa al-ikhlas, al-ikhlas. Atau mungkin yang pendek, al-kautsar, silakan al-kautsar. Itu maksudnya. Yang penting Quran. Diumumi qauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keumuman dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Fa illam yakun ma'ahu Qur'an, jika tidak ada bersama dia Quran, tidak punya hafalan Quran, fa inna yusabbih, maka dia baca tasbih, fa yaqulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, khamsu kalimat. Ini ikhwan rahimana rahimakumullah, kata Syekh rahimahullahu taala, berarti fasarat al-maratib al-an, sehingga tingkatannya bagi orang yang baru masuk Islam, yang baru kenal Islam, yang baru masuk Islam, waktu sudah mepet, itu 3. Tingkatan pertama adalah Al-Fatihah dulu. Kalau dia bisa Al-Fatihah,
Sebagian orang punya hafalan kuat, 2 menit, 3 menit hafal Al-Fatihah misalnya, baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Itu tingkat pertama. Fa in ajaza, tapi kalau dia karena sudah mepet masuk Islamnya, sudah mau habis waktu, baca Al-Fatihah enggak mungkin dihafal, maka tingkatan kedua ma tayassar minal Qur'an min ghairiha. Baca ayat-ayat lain dari surat Quran yang bisa dihafal. Baca wal asri, baca inna a'tainal kautsar, atau yang mudah dia hafal. Tapi ternyata enggak bisa juga, karena benar-benar dari negeri kafir misalnya, dia enggak kenal Islam sama sekali, enggak pernah dengar ayat Quran. Al-Fatihah enggak bisa, suratnya enggak punya, maka ini cukup dengan 5 kalimat tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu yang ketiga. Ya berarti Allahu akbar, kalau yang lain baca Al-Fatihah dia baca ini. Gantinya Al-Fatihah. Buat siapa? Buat seorang yang tidak mampu hafal Quran, tidak punya kemampuan surat yang lain, yakni bagi mereka-mereka yang baru masuk Islam, yang sudah khawatir habis waktu, ya jika harus menghafal dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, At-Tasyarih rahimahullahu taala, fa idza qala qail, kalau ada orang berkata, idza lam ajid man yu'allimuni iyyaha illa bi ujrah. Merasa baca Al-Fatihahnya masih belepotan, salah-salah, tapi tidak ada yang mengajari kecuali dengan upah. Rata-rata mau mengajari tapi dengan upah. Lam ajid man yu'allimuni iyyaha, tidak ada aku dapati orang yang mengajari Al-Fatihah illa bi ujrah, kecuali dengan upah, dengan bayaran. Fahal yalzamuni daf'u ujratin laih, apakah aku harus mencari pengajar walaupun dengan memberi upah kepada dia? Kata Syekh rahimahullahu taala, bal jawabu na'am, iya. Tadi kama law lam yajid ma'an illa bibai, tadi sama seperti seorang yang tadi tidak dapat air kecuali harus beli. Harus wudu, harus mandi junub, enggak ada air, harus ke depot air, beli. Orang lain buat minum, dia buat wudu atau buat mandi, hukumnya wajib. Nah, fa innahu yalzamuhu syira'uhu lil wudu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.